Selamat datang di channel Belajar YouTube bersama Ben Tolang. Semoga teman-teman yang menyimak tayangan ini diberikan kesehatan, baik jiwa maupun raga, baik lahir maupun batin, baik dirinya maupun keluarganya. Nah, teman-teman semua, saya kemarin mendapat komentar yang luar biasa dari kreator Rosini Purba. Ya, halo Bunda yang ada di Malaysia. Itu mengadukan teman-teman soal jumlah subscribernya yang naik turun tidak menentu. Hari ini naik 5, 6, 7 sampai 10, tetapi esoknya hilang sampai 12. Dan saya barusan saja menyimak tayangan Rosini Purba, kreator yang ada di Malaysia sana. Itu juga bahas masalah ini. Halo Bunda, menjadi YouTuber pemula itu memang sangat-sangat menguras tenaga, menguras pikiran, menguras banyak hal. Apalagi dihadapkan dengan teman-teman sesama YouTuber pemula yang kelakuannya masih 2 menitan. Bahkan di bawah dari itu. Lalu tadi saya simak beliau bercerita tentang jumlah subscribernya yang sudah dia subscribe, tetapi mereka cuma subscribe-nya itu semenit lalu unsub lagi, sehingga langsung hilang jumlah subscribernya. Sementara Rosini Purba ini, kreatornya ini melakukan sub itu permanen, diaktifkan juga lonceng notifikasinya dan selalu berkunjung ke channel teman-teman. Jadi apa yang harus kita lakukan? Begini teman-teman, ini menarik. Saya sengaja rapatkan wajah saya agar pembicaraan kita itu semakin jelas. Namun sebelumnya saya ingatkan teman-teman untuk bisa menyimak video ini secara full durasi, karena dengan menyimak full durasi, segala sesuatu yang saya sampaikan bisa teman-teman terima dan teman-teman pahami dengan baik serta laksanakan dengan baik. Bukan cuma untuk kreator Rosini Purba, tetapi untuk kita semua yang sebagai YouTuber pemula. Jadi begini teman-teman semua, kita buat konten itu sudah pasti butuh modal. Minimal kuota. Siapa yang posting video tanpa kuota? Ayo coba. Kalaupun pakai wifi, tapi kan dibayar wifi-nya. Betul tidak? Lalu, teman-teman, bukan hanya itu saja. Kita buat postingan itu pun butuh pemikiran. Kita tidak duduk lalu buat-buat saja. Rekam-rekam saja lalu posting. Tidak, teman-teman semua. Kalau begitu, teman-teman, kita itu saling menghargai, saling menghormati. Kalaupun saling mengunjungi dengan ikhlas, dengan tulus teman-teman semua. Agar jangan ada kekecewaan di sana sini. Bukan hanya kreator Rosini Purba saja teman-teman semua. Saya itu mendapat informasi yang sangat-sangat banyak dari teman-teman itu, yang memang jumlah subscribernya itu naik turun tidak menentu. Bukan teman-teman sendiri. Saya juga mengalami hal yang demikian. Tapi yang saya heran, semalam itu jumlah subscriber saya itu kok naiknya itu tetap. Tidak turun satu pun. Ini artinya apa? Teman-teman itu sudah mulai paham. Dan saya harap kita semua berlaku demikian teman-teman semua. Mengapa? Kalau kita mengunjungi itu dengan tulus dan ikhlas, itu sudah membantu teman-teman untuk menaikkan jumlah subscriber dan juga jam tayang. Jadi memang kita harus benar-benar paham tentang hal ini teman-teman semua. Jadi mari tolong kita sama-sama sesama YouTuber pemula itu saling membantu. Kita beranjak ke atas tanpa harus menginjak teman-teman yang di bawah. Jangan teman-teman, tidak boleh. Kasihan. Saya terbawa suasana tadi. Beliau buat postingan, satu kali pun tidak ada senyuman di wajahnya yang cantik. Satu kali pun tidak ada. Saya juga rasa prihatin, kasihan. Tetapi memang begitu. Saya yakin hal ini bukan hanya dialami oleh kreator Rosini Purba ini. Tidak, teman-teman. Kita semua alami hal yang demikian.
Makanya saya hadir kembali di sini. Hari ini kita tidak membahas apa-apa, ya, tetapi kita membahas hal yang ini, teman-teman. Supaya kita semua, ayo mari kita sadar, kita berbalik. Siang dulu sudah tidak ada zamannya lagi. Komentar yang spam itu tinggalkan. Satu komentar yang sama dibagikan ke semua channel, jangan lagi. Mengapa? Meskipun teman-teman subscribe ke channelnya Rosini, tetapi karena komentarnya itu barbar atau spam, sehingga subscribernya itu tidak masuk. Spam, teman-teman. Kalau begitu, yang pertama. Nah, ini solusinya. Jadi tidak hanya menguraikan tentang permasalahan, tidak. Di sini saya tawarkan solusinya juga. Yang pertama, untuk kita yang subscribe ke channel teman. Yang pertama, tonton full durasi. Kalau memang bisa 3 video, 3 video. Tidak ada masalah. Itu lebih baik lagi. Karena itu menambah jam tayang teman. Tetapi kalau cuma 1 video atau 2 video, diaktifkan lonceng notifikasinya teman-teman semua. Mengapa? Karena saat teman-teman itu, channel yang kita subscribe itu membuat postingan, ya sudah kita pasti akan berkunjung karena muncul pemberitahuannya teman-teman semua. Di channel ini, semua subscriber saya, semua yang saya subscribe itu, saya aktifkan lonceng notifikasinya. Saya aktifkan. Sehingga di saat teman-teman buat postingan itu ya kadang, tetapi ya akhir-akhir ini memang saya sibuk urus P3K. Mohon doanya untuk saya supaya bisa berhasil tahun ini. Tahun kemarin tidak berhasil daftar, teman-teman. Saya lihat penempatan jauh-jauh sehingga saya tidak mau daftar. Tetapi ya tolong doakan tahun ini semoga saya pun bisa berhasil di P3K. Oke, lupakan itu. Kita masuk ke poin yang berikut, teman-teman semua. Komentar. Selain nonton full video dan nonton 3 video, komentar ini jangan barbar. Mengapa? Itu spam, teman-teman. Sudah sering saya ingatkan berulang kali. Jangan komentar yang satu dan sama ini dibagikan ke semua channel. Spam. Rugi, teman-teman. Bukan hanya kami sendiri yang rugi. Bukan hanya si A yang rugi. Kita semua rugi. Teman-teman yang nonton juga gunakan kuota kan? Atau nonton dengan menggunakan apa? Ya pasti harus ada pulsa data baru bisa nonton video teman-teman yang lain. Lalu, yang ketiga, teman-teman, sebisa mungkin berkomentar itu sesuai isi video. Harus sesuai isi video. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa video itu isinya demikian jika nontonnya itu cuma 1 detik, 2 detik, 3 detik, lalu keluar pergi meninggalkan kita selamanya? Ayo coba. Cuma ditulis di situ izin nyimak Bang. 1 untuk semua. Teman-teman YouTuber pemula itu seperti logo atau ya, motonya SCTV, 1 untuk semua. Oke, teman-teman. Ya, mohon maaf, kali ini memang durasinya agak lama, tetapi saya rasa ini menarik untuk teman-teman simak dan ini penting untuk kita sesama YouTuber pemula. Lalu yang berikut, kita sebagai konten kreator, kita jangan cuma salahkan teman-teman YouTuber yang lain. Kita juga bisa melihat ke dalam diri kita sendiri. Apakah postingan kita itu sudah menarik? Teman-teman, menarik tidak? Kalau tidak menarik, ya pantas saja mereka datang berkunjung sesaat lalu pergi. Teman-teman semua, ini penting. Karena kita harus punya konsep, harus punya tujuan. Buat apa kita ya menciptakan sebuah channel? Kalau tanpa tujuan, susah. Mengapa, teman-teman? Karena kalau kita hanya mau bersenang-senang, ya sudah tidak usah masukkan di YouTube. Atau tidak usah mencari teman-teman yang lain. Cukup dimasukkan saja ke YouTube dan diamkan saja. Selesai masalah kan? Ketimbang ingin mengemban karirnya di dunia YouTube, tetapi kelakuannya bukan seperti YouTuber. Tetapi seperti Facebooker. Instagramer. Ya, dan masih banyak yang lain. Jadi, harus punya konsep, harus punya tujuan. Kemudian yang berikut. Yang kita suguhkan itu betul-betul sesuatu yang menyenangkan dan berguna. Harus menyenangkan dan berguna. Mengapa? Mengapa harus menyenangkan dan berguna? Teman-teman semua, kalau tidak menyenangkan harus berguna. Contoh,
teman-teman buat postingan tentang masak-masak. Oke, silakan. Tetapi, apakah itu berguna tidak untuk orang lain? Kalau tidak ada gunanya, untuk apa diposting? Toh kan tidak ada guna. Jadi kita harus punya konsep, punya tujuan. Ya maksud saya, kalau kita buat postingan soal masak-masak, maka kita mengajarkan ibu-ibu muda, mama muda, bagaimana caranya mengolah kangkung yang satu dan sama ini dengan berbagai varian rasa yang menggoda dan menggugah selera makan para suami muda. Itu teman-teman semua. Jadi, postingan harus menyenangkan dan berguna. Itu kuncinya teman-teman. Lalu yang berikut, teman-teman, rutin upload video. Jangan ikut channel yang lain yang bilang kita berhasil dulu baru kita rutin upload video. No, teman-teman. Bagaimana kita mau berhasil kalau video kita cuma sebegitu saja? Tidak ada yang berani nonton bolak-balik di channel kita yang demikian, teman-teman semua. Termasuk di channel ini. Lalu apakah saya pun buat demikian? Silakan dicek. Saya buat postingan satu hari minimal 1 kali. Minimal. Maksimalnya ya, sampai 3 kali. Seperti minum obat. 1 kali 3. Oke, jadi begitu teman-teman semua. Harus punya konsep, harus punya tujuan. Lalu apa lagi? Saat buat postingan, diusahakan utamakan SEO YouTube. Khususnya thumbnail dan juga judul video. Penting. Tetapi semuanya harus diperhatikan. Mengapa? Ini, teman-teman semua, untuk mendapatkan penonton alami. Berhasil teman-teman, kalau teman-teman itu dapat penonton alami, itu artinya rekomendasi YouTube itu berfungsi sangat baik di video teman-teman. Coba dicek. Lalu channel ini apakah penonton alaminya ada? Ada. Bagaimana bisa kita lihat penonton alami? Cek saja di kolom komentar. Berapa kali ditonton dan berapa komentar yang masuk. Sisanya itu penonton alami, penonton setia kita. Lalu, apakah kita harus menyuguhkan video yang itu-itu saja untuk para calon penonton alami kita? Ataukah penonton alami yang sudah setia dengan kita? No, teman-teman. Kita harus berubah. Harus bisa berubah. Jadi, buat postingan semenarik mungkin. Utamakan SEO. Khususnya thumbnail dan juga judul video. Dibuat semenarik mungkin. Dibuat sehingga orang itu merasa penasaran dan klik video kita. Bagaimana? Bisa dipahami? Ataukah masih buram, masih suram? Lalu, ya, kemarin di kolom komentar ini ada yang tanya, Bang, video saya campuran. Bagaimana ini? Apakah bisa diperbaiki? Saya sudah jawab di video yang lain. Tetapi kalau teman-teman ingin saya jawab di sini, tidak ada masalah. Karena teman-teman juga baru subscribe ke channel ini, sehingga ya mungkin tidak sempat tengok ke belakang. Video campuran tidak ada masalah. Asal teman-teman itu pandai mengaitkan antara video yang satu dengan video yang lain itu harus ada keterkaitan, harus ada hubungan yang erat. Contohnya bagaimana? Ini video pertanian, lalu dikaitkan lagi dengan video masak-masak. Atau videonya itu tentang otomotif. Gampang teman-teman. Dikaitkan saja, tidak ada masalah. Contohnya begini. Kalau video itu, video teman-teman itu berkaitan dengan pertanian, lalu teman-teman waktu itu memang tidak ke sawah, tetapi lagi mengerjakan mobilnya atau motornya, maka ditulis saja di judulnya. Ya, hari ini belum bisa ke sawah, intinya ada kata sawah, karena YouTube akan membaca itu teman-teman. YouTube membaca, metadatanya itu membaca sawahnya ini. Tetapi lagi perbaiki mobil. Jika sudah selesai, sudah pasti esoknya akan ke sawah. Nah, kalau demikian, teman-teman semua, sudah pasti teman-teman punya video itu ya akan ada keterkaitan. Dan teman-teman semua, sebisa mungkin saat diperbaiki mobilnya itu, dibahas juga mengenai keadaan sawahnya di sana.
Mohon maaf hari ini ya, saya tidak bisa ke sawah, tetapi kemarin menurut pantauan saya, ya, padi dan juga jagung saya itu tumbuhnya subur. Hanya 2 pohon dan 3 pohon itu yang mungkin ya, terserang hama. Sehingga ada keterkaitan. Algoritmanya itu jalan teman-teman semua. Mesin, ya, mesin algoritma itu jalan. Jadi bagaimana? Bisa dipahami? Lalu apalagi yang kita lakukan selain rutin upload video tadi itu? Silaturahmi. Lakukan dengan baik. Kenapa harus silaturahmi? Silaturahmi adalah salah satu kunci sukses para YouTuber pemula. Tidak percaya? Saya adalah salah satu orang yang paling senang bersilaturahmi ke rumah teman-teman. Untung sekarang ini masih lagi sibuk, sehingga jarang sekali saya berkunjung ke teman-teman. Tetapi coba dicek. Kehadiran teman-teman di sini itu rata-rata karena saya punya keberadaan di komentar teman-teman itu. Coba dicek. Karena saya punya keberadaan di komentar video-video yang ada di teman-teman itu, saya mendahului teman-teman. Jadi bukan karena video saya ini bagus atau apa sehingga ya bisa teman-teman itu tidak. Tapi memang awalnya itu cara saya menyiasati algoritma itu bekerja di channel ini yaitu dengan cara mengunjungi teman-teman. Sehingga video itu terus ditonton, dan kalau terus ditonton oleh para YouTuber, maka mesin algoritma itu akan bekerja dengan sangat baik di situ, dan peluang video kita itu bisa direkomendasikan ke orang yang tepat. Lalu, apakah channel ini sudah direkomendasikan kemana-mana? Saya semalam cek-cek semua video saya. Cek satu-satu, memang banyak. Mungkin ada yang terlewatkan. Saya itu heran. Kenapa ada video saya itu yang direkomendasikan oleh channel luar negeri, yang tulisannya Cina itu, teman-teman. Saya cek kembali lagi, saya sudah mungkin terlalu banyak sehingga saya melewatinya. Ada yang dari Cina, ada yang dari Rusia, ada yang dari menggunakan bahasa Inggris, entah dari mana. Kalau begitu, apakah rekomendasi ini hanya untuk channel-channel besar yang seperti dikatakan oleh teman-teman itu? Ini misteri teman-teman semua. Karena saya tidak pernah nonton video-video yang dari Cina itu, tidak pernah satu kali pun. Nah, memang saya tidak mengerti bahasanya, mau nonton bagaimana? Benar ini teman-teman. Coba dicek di video teman-teman, di YouTube studionya itu, dibuka, dicek di situ. Video yang menyarankan atau merekomendasikan video ini ada di situ. Kalau begitu, ini misteri teman-teman semua. Kita tidak tahu channel kita itu direkomendasikan oleh channel yang mana. Apakah ada keterkaitan algoritma? Beda jauh saya rasa. Beda jauh. Karena ini channel ini dari Cina, yang tulisannya memang kita tidak paham. Entah dari Cina atau dari Jepang. Lalu bagaimana? Teman-teman semua, dengar sini. Tugas kita buat postingan sebaik mungkin. Nah, ini peluang channel kita itu tanpa VPN pun bisa berkembang di luar negeri. Karena hal-hal ini. Saya belum menyimak tayangan mereka saja, channel saya sudah direkomendasikan di sana. Apalagi sudah berseluncur di sana. Saya yakin tiap hari komentar yang masuk di sini ya adalah komentar-komentar dari luar negeri. Tidak percaya? Akan saya buktikan di video-video yang berikutnya. Saya mau tes kehebatan bermain VPN tanpa VPN. Artinya VPN alami. Di channel saya yang Bentolang Channel itu teman-teman, saya buat seperti itu. Saya berkunjung ke banyak channel luar negeri. Kadang bahasanya itu saya tidak paham. Saya butuh terjemahan lagi. Yang penting saya tulis di situ komentar yang sesuai dengan terjemahan tadi. Aduh, cara kita mengakali YouTube ya begitu teman-teman semua. Lalu, apakah itu bermanfaat? Sangat bermanfaat. Sangat-sangat bermanfaat. Mengapa teman-teman semua? Di saat teman-teman kejar $10 pertama, teman-teman sudah mendapatkannya dengan sangat mudah. Karena channel-channel yang nonton video teman-teman itu adalah channel-channel dari luar negeri, yang sudah pasti dolarnya
Ya, dolar luar negeri, bukan dolar Indonesia. Kalau di Indonesia, lama, cukup lama, sangat lama. Tetapi kalau teman-teman itu nanti berselancarnya itu di luar negeri, dan teman-teman dapat penonton itu dari luar negeri yang banyak, saya yakin dolarnya itu akan cepat. 10 dolar itu tidak lama, teman-teman. Bisa ya. Saya sudah buktikan di Bentolang Channel. Coba cek. Sekarang ini mungkin lagi tidak aktif. Sering-sering saya buat postingan. Karena saya lagi konsentrasi di sini dan masih ada channel-channel yang lain yang itu sudah monetisasi dan saya bermain upload video dengan cara main VPN. Ya, tidak ilegal ya sebenarnya, tidak dilarang. Ya, VPN itu dimusuhi itu karena dia bisa mengakses semua situs yang ada di muka bumi, termasuk situs-situs orang dewasa. Nah, itu yang tidak boleh. Pemerintah kita tidak boleh tidak diperbolehkan untuk membebaskan ini di Indonesia. Hancur generasi muda. Ini waktunya sudah banyak, tetapi ya tidak ada masalah teman-teman mau simak full atau tidak. Tetapi hari ini saya berkicau, ya, saya bercerita sedikit tentang kreator Rosyni Purba yang memang tadi saya simak videonya itu, simak full teman-teman semua. Saya putar kembali lagi satu kali hanya untuk melihat ekspresi kreatornya. Satu kali pun tidak ada senyuman. Ada kasihan, tetapi ya namanya YouTuber pemula begitu. Semua alami hal yang sama. Tetapi tugas kita itu tadi saya sudah sampaikan bahwa buat postingan semenarik mungkin, postingan yang menyenangkan dan berguna. Jangan lupa, yang menyenangkan dan berguna. Jika teman-teman sudah buat postingan seperti ini, percaya saja, YouTuber kita itu tidak akan lari kemana-mana. Subscriber kita itu tidak akan lari kemana-mana. Penonton setia kita itu akan tetap stay di sini. Meskipun durasinya 25 menit, 26 menit, teman-teman akan tetap stay, akan tetap menyimak dengan sungguh-sungguh, dan akan tetap membangun channel ini bersama-sama. Mohon maaf jika menguras kuota dari teman-teman, ya, tidak apa-apa, di skip sedikit-sedikit, tetapi harap intinya itu jangan di skip karena itu penting untuk teman-teman semua. Oke, yang terakhir dari saya, supaya jangan makan kuota terlalu banyak lagi, saya sudah menguras kuota teman-teman dan juga menguras kuota saya sendiri karena saya menguploadnya dengan dengan kuota. Yang terakhir, teman-teman semua tetap semangat, beri yang terbaik untuk penonton kita. Kita harus berikan yang terbaik. Kita baca apa yang diinginkan oleh penonton setia kita, dan kita suguhkan yang istimewa. Karena dengan demikian, para penonton setia kita itu tidak akan pergi kemanapun. Mereka akan selalu menanti kehadiran kita di channelnya. Apakah 23 menit akan sangat berarti untuk menambah jam tayang? Mungkin iya, mungkin tidak. Tergantung berapa durasi teman-teman menonton video ini. Dan semoga usaha dan juga karya bakti teman-teman di dunia YouTube diberkati oleh Tuhan dan keluarganya pun diberikan kesehatan lahir dan batin. Semoga sukses sekali lagi untuk kita semua. Jangan lupa maju terus, jangan kendor sedetik pun teman-teman semua, karena kalau kita kendor, kita sudah kalah sebelum bertarung. Ingat, YouTuber yang membahas tentang permasalahan teman-teman bukan cuma satu. Sejuta YouTuber ada di sekeliling kita. Tugas kita cuma satu, harus tampil maksimal dan menjadi pemenang. Kalau bisa, tetapi kalau tidak, menjadi pahlawan. Minimal gugur pun secara layak atau sudah berjuang. Nah, teman-teman semua, terima kasih sudah menguras durasi teman-teman untuk menyimak tayangan ini dan juga menguras kuota teman-teman semua. Tetapi saya rasa teman-teman bisa paham tentang keadaan ini. Mari kita jadi YouTuber yang baik, jadi YouTuber yang benar, jadi YouTuber yang menyenangkan hati sesama subscriber kita. Semoga kita pun bisa dibanggakan di dunia YouTube kita dengan tema kita
masing-masing. 25 menit untuk teman-teman, semoga sukses. Tuhan memberkati sekali lagi, dan kita jumpa lagi di postingan selanjutnya. Bye-bye.